ada nggak setelah Bapak berpraktek di Australia, ada nggak satu hal dari keadaan hukum di Indonesia yang justru Bapak banggakan? Apa ya? Mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Denny Indrayana. Saya lahir di satu pulau kecil di Kalimantan Selatan, terus sekolah ke Amerika, sekolah di Melbourne, dan sekarang terakhir jadi lawyering aja. Lawyering bener tapi kayaknya nggak aja sih Pak. Sayangnya hukum kita kan problematik ya. Gimana caranya bagi orang Indonesia yang ada di luar negeri, bagaimana mereka bisa berkontribusi kembali untuk melawan anti korupsi itu gitu Pak? Ya kalau di luar negeri menurut saya lebih gampang. Hey everyone, I'm Berlin. Welcome back to the Perantau Podcast, di mana kita ngomongin para perantau di Australia itu ngapain aja sih? Hari ini kita kedatangan Pak Denny Indrayana. Pak Denny, terima kasih udah meluangkan waktu hari ini untuk bicara dengan saya. Terima kasih Billy, sama-sama. Dan saya rasa juga pembahasan hari ini bakal menarik banget ya, kayak tadi kita ngobrolin gitu. Jadi sebelum kita mulai, saya boleh minta dari mulut Bapak sendiri, Bapak itu siapa? Saya lahir di satu pulau kecil di Kalimantan Selatan, Pulau Laut namanya. Dulu tahun 80-90-an kaya dengan kayu habis. Sekarang kaya dengan batu bara hampir habis. Kemudian merantau, awalnya ke Jogja, terus sekolah ke Amerika, sekolah di Melbourne, dan sekarang terakhir buka kantor sih. Jadi lawyering aja. Integrity Law Firm namanya. Ada di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Lawyering bener tapi kayaknya nggak aja sih Pak. Apalagi dengan beberapa dekade terakhir tuh, masa Bapak kan banyak berpraktik di Jakarta dan sekarang di Melbourne juga gitu. Tapi masa riwayat politik dan akademik Bapak juga nggak aja gitu Pak. Gitu. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya juga nih Pak. Dalam satu kata saja, kata apa yang menggambarkan hubungan Bapak dengan Indonesia? Itu sulit tuh. Cinta. Cinta. Ya. Kenapa cinta tuh Pak? Sebanyak apapun masalah di tanah air, dalam konteks saya dua kata biasanya. Korupsi, sebagai orang yang concern dengan masalah-masalah anti korupsi, dan konstitusi sebagai orang yang mengajarkan tata negara. Menurut saya dua-duanya problematik di tanah air. Tapi ya sesulit apapun itu Indonesia. Nggak bisa lepas dari rasa kita untuk tetap rindu, tetap ingin memberikan kontribusi sekecil apapun, dan itulah cinta. Kenapa nggak misalnya sekedar sayang atau peduli atau mungkin prihatin gitu? Soalnya kan kata-kata seperti itu ujungnya bisa kembali kepada cinta gitu. Ketika kita mencintai sesuatu, kita banyak kekhawatiran, tapi juga banyak rasa kasih sayang gitu. Jadi kenapa cinta, dan kenapa apalagi, dan mungkin saya juga nanya juga ya, dengan kata cinta itu, apakah berkembang rasa cinta itu sejak Bapak di luar negeri, itu misalnya berpraktik di luar negeri, berkuliah di luar negeri, apakah rasa cinta itu justru malah berkembang? Ya, cinta itu saya bukan ahlinya sih, tapi rasanya dia lebih strong dari sayang dan rindu gitu ya, rasanya. Tapi kapan dia berkembang, ya di semua tahapan hidup itu dia makin menguat. Saya bisa saja punya kesempatan untuk tinggal di Australia sampai titik ekstrim, misalnya kalau kita udah PR, kita bahkan bisa pindah kewarganegaraan. Tapi itu semua tidak kita lakukan karena kita cinta Indonesia. Saya. Dan bahwasanya pada tahap-tahap kita merantau, rasa cinta itu makin besar, menurut saya wajar ya. Kalau kita lagi di luar negeri, kita dengar lagu Indonesia Pusaka misalnya, itu saya nggak bisa nggak nangis itu. Pasti saya paling nggak berkaca-kaca itu. Dan itu tidak terjadi kalau di tanah air. Lagu yang lagi populer dengan timnas kita ini, itu luar biasa itu lagu. Kalau lagi kumpul terus selain Indonesia Raya, biasanya itu diputar tuh. Nah, itu pasti saya udah nggak bisa nahan rasa terharu lah. Dan itu lebih besar impact-nya ke feeling kita, ke rasa kita kalau kita sedang lagi di luar Indonesia memang. Karena kita ngomongin tentang pengalaman kita di luar Indonesia gitu. Yeah. Saat ini kita berdua ada di Melbourne, betul Bapak juga lagi kerja gitu. Jadi sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktu.
Jadi selama Bapak di luar negeri gitu, sekarang kan lagi kerja, tapi selama ini kayak tadi saya bilang, Bapak juga pernah berkuliah di US, di Australia juga dulu, dan kemudian balik ke Indonesia untuk berkontribusi kembali pada tanah air dan rakyat-rakyatnya gitu ya. Nah, jadi selama masa Bapak di luar negeri, baik kuliah maupun secara praktek juga gitu, bagaimana itu dampaknya kepada perspektif Bapak sendiri terhadap Indonesia? Pada saat saya kemudian punya pengalaman ke beberapa negara itu tentu kita punya apa ya, pengalaman itu berkontribusi dengan pemahaman. Makin makin kita mengerti bagaimana sebenarnya banyak aspek yang harus kita lihat pada saat kita menilai satu masalah. Nah, salah satu yang paling sering saya lakukan ya komparatif, perbandingan. Apalagi bidang saya, hukum tata negara, itu komparasinya mudah gitu. Amerika gimana, Australia gimana, Indonesia gimana tata negaranya. Jadi memudahkan sih untuk dari sisi analisis kalau akademiknya. Pada sisi yang lain ya kita makin punya helikopter view ya, artinya bisa ngelihat dengan lebih sudut pandang yang lebih lengkap sehingga itu kan penting. Perspektif itu kan penting tuh. Nah, mudah-mudahan pengalaman internasional itu membawa kebijakan dan kebajikan. Tapi dengan helikopter view itu Pak, kadang-kadang orang bisa mengkritik juga bahwa helikopter view justru walaupun kita mungkin bisa lihat dari atas big picture gitu ya, Ya. dimana kita bisa membayangkan secara keseluruhan, tapi orang-orang juga bisa mengkritik bahwa helikopter view ini merasa detached dari kenyataan malah gitu. Apakah ada orang yang pernah mengkritik Bapak karena mungkin kelamaan di luar negeri gitu, atau terlalu memandang luar negeri malah lupakan Indonesia gitu Pak? Ya kalau kritikan itu nggak pernah sepi ya. Kita melakukan apa saja ada orang punya perspektif berbeda. Tapi ya silahkan dilihat. Kebetulan saya ini kan akademisi, ngajar, praktisi, lawyering. Saya pernah di NGO, di Pusat Kajian Anti Korupsi, Indonesian Court Monitoring itu memantau masalah hukum kita. Saya pernah di korporasi, saya pernah jadi komisaris BUMN juga. Jadi birokrasi, akademisi, aktivis, kemudian juga korporasi itu membangun apa ya, harapan saya sih misalnya kalau saya ngajar, saya bisa cerita juga pengalaman praktik. Saya mengajar di dalam negeri tanpa pernah keluar negeri tentu beda dong. Nah sekarang saya ada di Australia praktik, ada juga di Indonesia. Ya itu sebenarnya menurut saya tetap komplementer tuh, bahkan saling melengkapi. Ya selalu ada yang bilang, wah, pada saat saya maju sebagai gubernur Kalimantan Selatan misalnya, setelah itu saya selesai ke Melbourne. Nah sudah selesai malah pergi gitu, nggak tetap di tanah air. Ya memang saya harus maintain PR saya tinggalkan sekian lama. Itu kan ada technical issues yang harus kita antisipasi juga. Selalu ada sih. Tapi kita merenung, introspeksi, apakah masukan atau kritikan itu benar. Kalau benar ya kita koreksi. Tapi jika tidak ya sebaiknya memang jalan saja sepanjang kita merasa apa yang kita lakukan insya Allah baik dan benar. Sebenarnya saya mau tanya tentang integrity, tapi bentar dulu. Sebenarnya saya jadi kepikiran dari segi mengajar gitu ya. Kan Bapak pernah mengajar beberapa kelas baik di Melbourne maupun di Indo gitu sebagai contoh ya. Nah, ketika Bapak ngomongin tentang keadaan hukum di Indonesia, messagingnya ada yang beda nggak? Misalnya kan kalau misalnya kita ngomongin dari segi budaya atau dari segi konteks pasti ada yang diubah untuk supaya bisa gampang dimengerti gitu kan. Misalnya di Indonesia jelas dengan contoh-contoh Indonesia, tapi kalau bagi orang-orang yang di Australia pasti contoh-contohnya dengan kita membandingkan dengan keadaan di Australia gitu kan, supaya ada reference point gitu maksud saya. Nah biasanya ketika Bapak mengadakan kelas-kelas seperti itu tentang hukum di Indonesia, tentang keadaan hukum di Indonesia, messagingnya ada yang dibedakan nggak Pak? Selling pointnya mungkin? Sayangnya hukum kita kan problematik ya. Dari dulu saya selalu concern dengan mafia peradilan, mafia hukum. Itu saya sebut tadi Indonesian Court Monitoring. Itu ya semacam NGO yang concernnya ya melawan praktik-praktik jual beli perkara lah. Waktu saya diangkat sebagai staf khusus Presiden SBY, saya
install itu sebagai bagian program namanya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Jadi kalau bicara di forum di Australia sekalipun saya biasanya diminta untuk bicara soal Indonesia. Bagaimana money politik, bagaimana hukum di Indonesia. Ya kita sampaikan memang problemnya tidak ringan gitu. Tapi ya sering juga ada dari dalam diri kita juga ada semacam censorship gitu ya. Ya bagaimanapun ada yang kita tidak sampaikan secara terlalu vulgar. Itu tadi bukan right or wrong is my country, tapi tetap saja ada rasa ini terlalu urusan dalam negeri nih kalau semuanya diumbar dan kayaknya kok jelek banget Indonesia. Tapi saya tetap sampaikan, emang ada problem-problem. Kalau di sisi hukum ya mafia hukum, kalau di pemilu ya politik uang dan seterusnya. Ya sayangnya belum banyak success story yang bisa kita share. Dulu ada KPK, tapi kesini KPK juga sekarang makin melemah sebenarnya kan. Dengan berbagai macam politicking. Jadi kasus korupsi itu kemudian bagian dari penyanderaan untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek sekarang di tanah air. Termasuk KPK-nya juga mulai diokupasi untuk kepentingan-kepentingan yang belum tentu sejalan dengan keadilan dan penegakan hukum. Nah berarti sekarang dengan integrity, kan Bapak sekarang buka kantor di Melbourne gitu kan. Ya. Jadi sekarang praktik di Melbourne. Nah, jelas hukumnya beda gitu ya di Indonesia maupun di Australia gitu. Dan di Australia kan juga per state juga beda gitu kan. Pasti ada perbedaannya. Nah, dari segi praktek, karena kita ngomongin perbedaan gitu. Apa perbedaan paling ketara yang Bapak rasakan antara lingkungan hukum di Indonesia dan di Australia? Ya, in general kita masih punya persoalan dengan mafia hukum tadi. Kalau di tanah air kita bersidang, misalnya di Mahkamah Konstitusi, di Peradilan Tata Usaha Negara, atau berperkara soal pidana di kepolisian dan seterusnya, maka tantangan terbesar adalah melawan praktek jual beli perkara itu. Itu tantangan terbesar. Kami memilih nama integrity, selain itu singkatan ya, Indrayana Center for Government, Constitution and Society. Itu juga sebagai tameng periksa diri sendiri sih untuk tidak keluar dari apa yang namanya integritas dan moralitas itu. Nah, di sini kita betul-betul dihadapkan kayak bumi dan langit. Kemarin sidang, ya betul-betul argumen, betul-betul bukti yang harus kita siapkan. Something yang kita rindukan itu yang juga terjadi di tanah air. Tapi kalau tanah air kami nggak tidur menyiapkan bukti, ujungnya putusannya sekuat apapun case kita itu bisa tidak sesuai dengan bukti gitu. Itu yang menyedihkan. Jadi kalau ditarik perbedaannya di situ sih, profesionalitas dan integritas itu masih sangat jauh. Misalnya kemarin ada rekan kami yang mau jadi advokat itu dia, saya harus tidak sebut namanya, sempat ditanyakan soal plagiarism misalnya. Which is kalau di Indonesia itu gampang banget sekarang mau jadi advokat. Jadi rekam jejak itu sampai sedemikian gitu. Yang bersangkutan lulus karena memang bisa membuktikan no issues. Tetapi bayangkan gitu, bagaimana Anda kemudian bisa tidak menjadi advokat untuk sesuatu yang mungkin bagi kita di tanah air banyak isu etik yang lebih parah dari itu dan fine-fine saja. Kalaupun ada masalah tinggal pindah organisasi karena organisasi advokatnya banyak sekali. Jadi etika, profesionalitas kerja itu ya harus dikatakan memang kita masih menantang. Untuk itu bahasa diplomatisnya, kalau mau agak bahasa lebih terangnya ya masih jauh lah untuk kita bisa ketemu sistem hukum, sistem peradilan kita yang bersih dari praktik-praktik mafia peradilan. Tapi dengan seluruh kekurangannya keadaan hukum di Indonesia ya, ada nggak setelah Bapak berpraktek di Australia, ada nggak satu hal dari keadaan hukum di Indonesia yang justru Bapak banggakan?
Apa ya? Oke, terjawab. Currently Ya, agak sulit kita. ya, ya. Kalaupun saya ingin sebut, ya tetap ada teman-teman yang terus berjuang lah. Tetap ada lingkungan sahabat-sahabat dekat, bahkan di kantor integriti yang terus berusaha untuk melawan arus deras hukum yang telah menjadi barang dagangan ini. Saat kami bicara ini ada teman-teman yang sedang turun ke lapangan mengumpulkan mafia politik uang di satu wilayah, berhadapan dengan dilaporkan polisi, dijadikan tersangka, diintimidasi, macam-macam. Jadi itu keseharian kita. Tapi ya tadi dengan adanya teman-teman yang meskipun kalau dihitung dengan jari segelintir dan 4L, lu lagi, itulah kabar baiknya. Masih ada yang terus menyediakan diri untuk berjuang untuk hukum Indonesia yang lebih bersih dari jual beli perkara itu. Jadi sekarang dengan integriti, kenapa memilih untuk buka kantor di Melbourne? Kenapa nggak kota lain gitu? Kenapa nggak negara lain? Ya ada alasan praktis sih. Saya pernah di sini ya kan ngambil PhD saya di Melbourne Law School. 2002 tadi ya? 2002-2005. Saya kembali ngajar sebagai visiting professor 2016-2019. PR saya 2017. Teman ngasih tahu kenapa nggak ngambil izin di sini. Saya bilang beda sistem. Tapi waktu itu karena ada waktu luang saya pelajarin. Ternyata bisa. Admitted di 2022. 2002 saya dapat izin praktik. Ya udah buka di Melbourne. Pas Jadi yang pertama belajar itu ada yang menurut Bapak susah banget gak untuk dipahami gitu? Kan soalnya kan tadi kan selalu butuh ngambil izinnya lagi kan? Indonesia kan civil law Belanda. Bener. Australia kan common law. Ya. Saya bilang, ya saya pernah studi di Amerika common law. S3 saya Australia. Sekarang saya ngajar sebagai profesor tamu di Melbourne Law School. Saya pernah, alhamdulillah, puji Tuhan, pernah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM itu membawai Central Authority di Kemenkumham. Jadi urusan-urusan dengan negara lain itu kita supervisi. Jadi saya bilang saya punya banyak pengalaman yang kira-kira mudah untuk adjustment dengan sistem yang berbeda ini. Mereka terconvince dengan itu. Bahkan saya diberikan exemption. Orang kalau diterima itu harus 2 tahun magang. Saya enggak. Saya langsung dapat principal. Karena sudah ada pengalaman atau? Pengalaman. Ya salah satu yang harus saya terima kasih juga ada surat rekomendasi dari Presiden SBY. Itu agak surprise sebenarnya. Karena itu jelas mendukung banget ya Pak. Gimana nolaknya kalau itu gitu? Pak SBY luar biasa. Saya pada saat mintanya juga agak ragu-ragu dikasih nggak. Surprisingly dikasih. Jadi kelihatannya itu juga membuka peluang untuk saya tidak melalui proses magang ya. Karena 2 tahun magang tentu juga nggak mudah buat saya harus stay pengantor juga. Tetapi ada plus minusnya. Sisi lain saya kemudian harus catch up dengan sesuatu yang saya learning by doing. Terus terang nih. Tapi ya makin kesini kan kita makin punya pengalaman, makin punya pengetahuan. Teman-teman juga ada yang saya suruh ambil juris dokter, ada yang saya ambil kursus imigrasi, ada yang sudah saya minta bergabung sebagai lawyer yang sudah admitted. Jadi tim kita makin equip lah, makin lengkap dengan ilmu dan pengalaman lapangan. Mudah-mudahan itu menambah kemampuan kita untuk menguatkan integriti timnya sama. Pas awal-awal sebagai orang Indonesia yang berpraktek hukum di Australia, banyak nggak para rekan-rekan apalagi orang lokal gitu yang tidak mau nganggap Bapak gitu, yang merendahkan gitu justru? Ada nggak tuh Pak? Relatif enggak sih. Enggak ya? Aman ya Pak? Teman-teman senang. Oke. Karena ada yang bilang kita punya ini profesi ini, tapi lawyer nggak ada nih. Gitu. Ada teman yang sudah praktik lama. Bedanya yang bersangkutan tidak punya izin praktik di Indonesia. Oke. Sejauh ini mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Kami yang punya izin praktik di Indonesia dan juga punya izin praktik di Australia. Ya. Kami makanya tahun lalu kita buka di Sydney karena kita lihat Sydney juga penting nih untuk ada kantor. Jadi sekarang ada Jakarta, Melbourne sama Sydney sih integriti.
eee, relatif bagus respon teman-teman dan makin ke sini makin, kita, eee pengetahuan tentang kehadiran integriti makin baik sih kelihatannya, dan memang di atas 90% klien kita kebanyakan dari Indonesia sih, yang di Australia. Heeh. Dan iya saya setuju juga sih Mas bahwa penting banget untuk, ada kantor integriti di misalnya Melbourne dan Sydney gitu. Soalnya kan populasi orang Indonesia di Australia itu banyak sekali gitu kan. Iya. Di Melbourne aja, Melbourne Metropolitan setidaknya ada 20.000 gitu kan. Sydney lebih mungkin sekitar sama atau mungkin lebih banyak lagi. Banyak juga diaspora Indonesia yang kesini udah lebih lama lagi setelah, Iya. 98 misalnya di Iya. Perth gitu dan yang, lebih ke barat ya, lebih ke barat Australia. Nah, jadi bagi orang Indonesia yang udah ada di luar negeri maupun yang lebih tua yang udah berkeluarga di sini maupun anak-anak muda juga gitu mungkin masih 18, 19. Banyak banyak dari mereka yang merasakan keadaan politik di Indonesia udah gak ada harapan lagi lah gitu. Mereka udah males berinteraksi gitu, udah gini lagi gitu kan. Iya. Tapi menurut saya pribadi enggak, karena contohnya ya kemarin pas Idul Fitri di sini gitu. Ujungnya KJRI Melbourne pertama kali tidak menyelenggarakan sholat Id bersama gitu. Dan menurut bisikan katanya karena efisiensi gitu kan. Jadi kenyataannya adalah policy dalam negeri tetap ada dampaknya kepada kita yang di luar negeri gitu kan. Walaupun mungkin yang kelihatannya minim gitu kan, tapi kenyataannya ada gitu. Jadi menurut saya pasti ada dampaknya ketika kita di luar negeri, jadi tetap harus peduli gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gimana nih? Apa sih kata-kata yang Bapak ingin sampaikan bagi orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang mereka merasa bahwa keadaan politik di Indonesia udahlah pasrah lah gini-gini lagi. Apa yang mereka bisa lakukan dan kenapa mereka harus peduli gitu Pak? Satu, perasaan hampir boleh dikatakan putus asa itu satu sisi kayaknya kok mudah dipahami ya. Ngelihat situasi apalagi politik ya. Walaupun kalau saya ngomong ke teman-teman internasional, politik sama aja di mana-mana gitu ya. Hampir semuanya juga punya pemahaman politik ini problematik gitu. Tanah air sekarang kabur aja dulu dan seterusnya. Tapi sisi lain ya gimana ya? Bagaimanapun itu Ibu Pertiwi lah kalau saya. Jadi nggak bisa kita kemudian udah lupakan saja. Semakin kita ignore, semakin kita apatis, maka semakin tidak ada jalan keluar kan. Jadi saya kalau mau nyaman ya di sini saja. Ngapain saya maju gubernur di Kalimantan Selatan? Berhadapan dengan yang udah tahu sih bakalan ada serangan fajar, amplop dan lain-lain. Akan ada intimidasi, akan ada berbagai macam faktor yang kurang nyaman. Tapi itu tanah air saya. Lebih jauh lagi itu tempat saya lahir. Dan kayaknya sekecil apapun saya bisa lakukan sesuatu gitu. Sekecil apapun. Kalaupun saya tidak jadi gubernur, paling tidak saya kemarin itu 2020, 2021 itu hampir 1 tahun muter mengkampanyekan anti politik uang. Sekecil apapun imbasnya, mudah-mudahan itu ada juga, ada sedikit banyak kemudian ada orang yang juga terkumpul dan punya ide yang sama soal itu. Jadi kadang-kadang melihat situasi di tanah air tidak hanya pada saat bicara output, result, hasil, tapi proses itu loh penting banget. Tidak jarang kita terpukul. Aduh, bukti sedemikian kuat kalah lagi. Ya sehari 2 hari kita kecewa, tapi kita bangkit lagi. Indonesia begitu menurut saya. Banyak politisi yang kemudian mengatakan I'll be back. Itu pernyataan Sri Mulyani misalnya pada saat kemudian harus meninggalkan Indonesia karena situasi politik. Karena ya kita nggak bisa pergi dari Indonesia dengan berbagai macam kompleksitas masalahnya. Justru pada sisi yang lain, masalah itu jadi tempat dalam konteks agama, tempat ibadah justru. Tempat kita bisa melakukan sesuatu. Kalau sudah baik-baik saja, lebih less opportunity untuk do something. Justru ini kalau dilihat adalah pada sisi lainnya, ya berarti Indonesia memerlukan idealisme, memerlukan perjuangan yang kelihatannya sih
wah anu banget nih, kayak ingin jadi orang baik di tengah situasi yang sedemikian problematik. Ya mau gimana? Kita tidak punya pilihan untuk lari menurut saya, atau pilihan untuk lupakan saja. Bagaimanapun, we have to do something. Tapi jadi apa sih sebenarnya yang bisa mereka secara realistis gitu ya, yang secara tangible dan actionable, apa sih yang bisa mereka lakukan gitu loh Pak? Apa saja yang dalam batas kemampuan kita. Ya mudah-mudahan tidak kemudian ignorance ya. Atau aduh kalau pemilunya gini lagi saya ganti paspor lah, kan begitu misalnya, ada banyak tuh. Ini terakhir deh, kalau begitu lagi saya ganti paspor. Ya satu sisi ya kekecewaan itu sedikit banyak bisa dimengerti, tapi di sisi lain lakukan what you can do lah, whatever. Jangan lihat hasilnya, tapi sekecil apapun contribute whatever you can do. Doesn't matter. Nggak perlu harus big impact besar segala macam. Misalnya kata teman, nggak bisa kalau nggak ikut nyuap, sulit. Saya cuman komentar sedikit aja, nggak kok, mudah kok, cukup katakan tidak. Orang mau ngasih bilang enggak, orang mau minta bilang enggak, cukup satu kata, tidak. Nggak sulit saya bilang, di mana sulitnya? Nah, itu kan yang paling merusak sebenarnya di tanah air itu. Suap. Apapun dijadikan barang dagangan. Bikin KTP, bikin SIM, jual beli perkara. Yang paling profesi paling laku sekarang di tanah air itu makelar. Makelar perkara, makelar politik, makelar jual beli gula, makelar jual beli minyak, semua. Makelar ngasih amplop serangan pajar, makelar dapat kandidasi untuk maju gubernur, untuk maju presiden, makelar. Makelar apa kerjanya? Suap menyuap. Gimana cara ngelawannya? Tidak. Saya kalau wawancara teman-teman yang kandidat di kantor, saya nanya, pernah bikin SIM? Pernah. Gimana caranya? Tes atau nembak? Nembak. Ya itu kira-kira nggak diterima. Kok begitu? Ya kita ingin dimulai dengan landasan yang benar, pondasi yang benar. Jangan mulai dari kita permisif. Boleh lah. Waktu saya maju gubernur, menang dulu mas. Nanti baru benerin. Saya bilang enggak, saya dari awal pengen kalau saya menang tidak dengan beli suara. Bisa dicek suara saya di Kalimantan Selatan, adakah waktu saya maju pilgub atau pileg, satu orang yang saya kasih uang, pilihlah saya. Not even one person. Every vote untuk saya itu hasil mereka dari hati mereka. Gimana caranya? Ya bilang enggak. Setiap kali ada yang bilang kalau mau menang pakai uang, saya bilang enggak. Melawan arus. Tapi itu sudah kontribusi yang mudah-mudahan memberi warna terhadap situasi politik dan hukum di tanah air. Ada yang datang, mas, kita lempeng-lempeng aja nih, nggak ke hakim. Nggak, mas. Kantor ini namanya integrity. Malu dengan nama kalau kami ikut. Jadi nggak sulit. Kembali ke yang pertanyaan tadi, sekecil apapun, ikutlah berkontribusi agar Indonesia tidak makin terperosok dengan suap menyuap ini. Apapun alasannya. Upayakan untuk tidak ikut menjadi bagian itu. Kadang-kadang kita kan pragmatis. Kalau nggak ngasih nggak jadi-jadi mas. Sejauh ini integrity bisa berkembang dan sekarang menjadi salah satu international law firms without doing jual beli suara itu. Ada kok. Asal kita yakin kita bisa melakukan. Kalau ada satu hukum yang Bapak bisa dengan segitunya diganti, kira-kira hukum apa tuh Pak? Yang untuk bisa memperkaya kehidupan orang Indonesia? Sekarang kita butuh, kalau hukum ya, aturan maksudnya kan? Iya. Sekarang yang sedang jadi isu itu aset recovery sih. Kenapa tuh Pak? Korupsi itu akan terus terjadi kalau dia tidak ada
benefit yang didapat oleh yang melakukan. Dan itu artinya ya miskin kan yang melakukan korupsi. Penjara satu hal, tapi penjara kita itu bisa jadi istana buat mereka. Tapi kalau dimiskinkan, itu dampaknya lebih besar daripada sekedar penjara. Karena orang-orang ini kalau di penjara masih kaya, masih bisa lakukan kembali ke suap, penjaranya disuap. Saya dulu waktu wakil menteri sidak kemana-mana itu ketemu yang begitu-begitu. Saya bilang ini anti halinar, anti HP, pungli, dan narkoba. 3 hal itu di penjara semuanya sebenarnya kata kuncinya suap. Jadi kalau kita bisa hadirkan undang-undang yang mengejar aset para pelaku korupsi ini dan membuat mereka dimiskinkan, bahkan keluarganya tidak punya akses lagi terhadap dalam tanda kutip keuntungan hasil korupsi, maka itu lebih menjerahkan daripada penjara sekalipun. Selama mereka masih kaya, selama mereka masih bisa pegang uang dan memberikan uangnya itu ke yang mau menerima, nggak akan efektif hukum dan sistem pemenjaraan sekalipun. Uang mereka itulah yang harus dibuat tidak laku. Kalau mereka masih pegang uang itu masih laku biasanya. Kalau mereka tidak pegang uang, apa yang mau disuap? Jadi impact-nya bakal besar. Sekarang di kita itu bukan demokrasi, bukan dolat rakyat. Saya pakai istilah duitokrasi, dolat duit. Duitlah yang memenangkan presiden, gubernur, bupati, wali kota, pemilihan legislatif, perkara, semua duit. Maka yang terjadi bukan dolat uang, bukan dolat rakyat, tapi dolat uang. Itu yang harus dipastikan supaya tidak punya efektivitas. Miskinkan para koruptor, ACTK free. Salah satu undang-undang yang urgent sekali untuk dilakukan. Persoalannya, sistem politik dan aktor politik kita melihat itu sebagai ancaman. Jadi kalau kita melihat sekarang kondisinya, meskipun Presiden Prabowo sudah mengatakan ACTK free akan diprioritaskan, saya masih tidak terlalu yakin. Karena bisa jadi bumerang gitu buat aktor-aktor politik yang enjoy dengan aturan ini tidak ada ketimbang ada. Sekarang dengan para mahasiswa Indonesia mungkin yang S2, S3 yang keluar negeri untuk menempuh pendidikan, kadang-kadang dengan scholarship dari beasiswa dari negara maupun dari negara tujuan gitu ya. Banyak dari mereka yang sudah kerja di pemerintahan atau enggak kerja di lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pemerintah gitu. Antara directly ataupun mungkin dari sebuah NGO misalnya ya, atau government watchdog gitu. Nah, tapi ketika mereka di luar negeri banyak yang mengkritik juga nih bahwa kan suka dicap gak nasionalis gitu. Orang kenapa kabur dari Indonesia gitu kan? Kenapa gini, kenapa gitu gitu. Loh, untuk menempuh pendidikan supaya bisa kembali ke Indonesia untuk membawa ilham gitu kan. Untuk membawa ilmu gitu. Tapi seringkali udah dicap gak nasionalis duluan. Nah, itu sebenarnya apa sih yang harus dirasakan oleh mereka yang udah keluar negeri terus malah dicap gak nasionalis gitu. Misalkan kalau sebagai contoh gitu ya. Saya di sini udah 6 tahun dan sekarang di sini saya bisa perantau podcast gitu ya. Kan tetap ngomongin Indonesia gitu. Wartawan juga berhubungan dengan Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kembali ke Indo, ada beberapa yang bilang kenapa senang banget sih di luar negeri, kenapa betah banget nggak cinta Indo atau gimana gitu. Tapi nggak gitu gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang patut dirasakan gitu oleh orang Indonesia yang ada di luar negeri, apalagi yang dengan keinginan untuk kembali untuk berbuat baik gitu. Satu, kontribusi kita terhadap tanah air bukan berarti kita harus ada di Indonesia. Apalagi sekarang ya, dengan dunia internet dimanapun kita bisa hadir di Indonesia. Tidak fisik, tapi kan kehadiran memang tidak harus fisik gitu. Di Indonesia tapi bagian dari perusak, bagian dari pelaku suap, bagian dari korupsi, itu kan bukan kontribusi. Di luar Indonesia tapi kita bicara semacam ini yang mudah-mudahan menyentuh hati, itu kan kontribusi juga. Jadi bukan pada tempat ya. Jadi bagi teman-teman yang di tanah air, ya mungkin yang mereka lihat contoh-contoh di mana orang kemudian udah ignorance tadi, yang di luar negeri terus ganti paspor dan lain-lain. Mungkin mereka melihat itu, sehingga nasionalisme menjadi ukuran. Sekarang itu harusnya tidak. Kalau kita lihat timnas kita, gimana kita tapi kan banyak yang mengkritik timnas juga tuh, Pak.
bagaimana kita mendefinisikan nasionalisme pada saat kita lihat timnas kita. Ya, itu isu sendirilah. Iya, iya. Tetapi poinnya adalah itu kan kembali kontribusi itu pada diri kita sendiri, kepedulian kita. Makanya saya katakan tadi ya orang yang masih punya concern berada dimanapun dia, sekecil apapun kontribusinya, doesn't matter dia di Indonesia atau bahkan dia kerja di international organization sekalipun. Justru kita sekarang memerlukan lebih banyak orang Indonesia di PBB, di WTO, di mana kita kalah dengan banyak negara Asia, representasi kita. Jadi kita butuh orang-orang untuk masuk ke lingkungan internasional. Jangan kita kemudian hanya besar dengan angka tapi kecil dalam representasi karena tadi misalnya nasionalisme yang sempit. Dunia semakin menyatu, globalisme itu sudah menjadi keseharian yang tidak bisa kita lawan. Jadi kita tetap Indonesia secara hati, tetapi pikiran kita harus juga menyentuh banyak hal di luar Indonesia. Saya kalau ditanya, Mas asli mana? Saya bilang, saya lahir di Kalimantan Selatan, ayah saya Sunda, ibu saya Banjar, nenek saya Tionghoa. Saya Indonesia. Jadi nasionalisme itu bukan hanya bendera, bukan hanya suku, bukan hanya agama. Nasionalisme itu adalah bagaimana kita menciptakan Indonesia lebih anti korupsi. Dan menurut saya, untuk konteks sekarang. Setuju. Tapi mungkin balik lagi sih, mungkin agak ngulang ya. Tapi dengan anti korupsi itu gimana caranya bagi orang Indonesia yang ada di luar negeri, bagaimana mereka bisa berkontribusi kembali untuk melawan anti korupsi itu gitu Pak? Ya kalau di luar negeri menurut saya lebih gampang. Paling tidak pada saat pemilu 5 tahun sekali, carilah orang yang betul-betul karena rekodnya menurut kita bukan hanya kedekatan emosi. Kita kadang-kadang kan kedekatan karakter latar belakang daerah, agama, etnis itu mempengaruhi kita dan itu sangat wajar dimanapun. Tetapi lebih jauh pada itu, apakah dia pelaku pelecehan seksual tidak? Bagaimana isu gendernya? Bagaimana isu human rights-nya? Bagaimana isu anti korupsinya? Jadilah pemilih yang cerdas dimanapun Anda, bahkan di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu lebih sulit karena kadang-kadang enggak dengan tanpa bermaksud menyederhanakan masalah, tapi memang pendidikan politik kita masih sangat problematik sehingga politik uang itu pada dasarnya adalah kebutuhan ekonomi masyarakat kebanyakan. Di luar negeri harusnya itu tidak jadi isu. Jadi kita sebenarnya punya tanggung jawab lebih besar untuk memilih yang benar-benar harusnya orang yang bisa kita yakini tadi misalnya anti korupsi. Tadi misalnya mengerti betul tentang isu-isu gender, lingkungan, human rights dan seterusnya. Lebih mudah bagi kita. Itu sudah kontribusi menurut saya. Karena demokrasi kita salah satu yang paling merusak adalah pemilunya sendiri tidak menghadirkan orang baik. Hasil pemilu kita itu dengan duitokrasi tadi ya calon-calon koruptor. Nggak akan ada perbaikan kalau kita terus salah memilih. Di dalam negeri itu lebih sulit karena masyarakat kita masih kebanyakan latar belakang ekonomi dan pendidikannya masih perlu diperbaiki. Di luar negeri harusnya lebih mudah. Itu salah satu kontribusi yang harusnya kita jaga. Jangan sampai kita hanya memilih karena kedekatan-kedekatan emosional yang bertentangan dengan kebutuhan anti korupsi di tanah air. Saya juga ngeliatnya memang lebih ke echo chamber ya, atau filter bubble, di mana kalau di dalam negeri ya kita dapatnya konten maupun konten bener, mau yang bener maupun enggak, tapi ujungnya mantul di dalam sebuah bubble ini gitu kan, di sebuah chamber ini gitu. Kerja mantul doang gitu. Dari luar gak ada yang masuk, dari yang dalam gak ada yang keluar juga gitu kan. Malah saya juga melihat bahwa ketika kita di luar negeri, kita bisa memandang hal dengan itu, balik lagi ke helicopter view yang tadi kita awal ngomongin ya. Gitu. Nah, dan sekarang pas juga seminggu terakhir kan pemilu di sini gitu kan. Bapak di sini gitu. Ada nggak observasi dari Bapak sendiri yang membandingkan proses pemilu di sini dan di Indonesia?
Apa ada nggak satu hal yang ternyata sama, tapi ada juga hal yang wah ini beda banget gitu? Di sini pemilu itu hal yang tidak segegap gempita di Indonesia, tapi lebih substantif. Itu ya. Indonesia kan pemilu, apalagi kemarin serentak pileg dan pilpres. Itu bisa hampir setahun kita ribut tuh, gegap gempita sekali. Tapi substansinya nggak ada. Gemoy, di mana substansinya? Kita dihadirkan dengan drama-drama yang menurut saya sebagai orang yang sedikit mengerti tentang konstitusi hukum tata negara problematik. Saya di luar negeri nih, saya di Melbourne, saya nulis surat ke Mahkamah Konstitusi. Ini kasus ya, bukan setuju atau tidak setuju. Bagi saya ini masalah tragedi konstitusi kita. Saya nulis tuh surat resmi ke MK. Seharusnya Ketua MK Anwar Usman menarik diri dari penanganan perkara terkait syarat calon presiden wakil presiden. Karena menurut saya ini akan menjadi pintu masuk bagi keponakannya, anaknya Pak Jokowi, Gibran, untuk maju di luar negeri. Saya nulis surat, cukup dengan satu surat tuh, selembar aja. Tapi kan ya itu di-ignore ya oleh sistem. Tapi nggak apa-apa gitu. Konten ini saya bikin konten banyak waktu itu. Jadi poinnya adalah kita bisa kok berkontribusi sekecil apapun dengan satu lembar surat. Tapi kita ngerti gitu sehingga kita bisa menyampaikan itu kepada publik. Mudah-mudahan meskipun hasilnya seperti ini, tapi yang kemarin itu tercatat sebagai bagian dari sedikit kontribusi, mengingatkan juga sudah gitu. Sebelum kita menutup pembahasan kita hari ini, walaupun sangat asik ya, ada nggak one lesson ya, satu aja yang Bapak ingin berikan kepada orang Indonesia di luar negeri, terutama di Australia? Keep on fighting for the better Indonesia. Kenapa itu penting banget, Pak? Indonesia itu perjuangan. Jangan pernah menyerah lah. Saya di sini kelihatannya mudah sekarang. Enggak, saya cerita panjang ya. Tapi di Melbourne saja, saya double degree tuh, PhD dapat. Tapi ada lagi MVM, Master of Victoria Market. Apa tuh, Pak? Kerja di Victoria Pasar. Oh alah. Iya, saya kerja bongkar pasang, istri saya tulang jaga sayur dan segala macem. Kami mulai dari situ. Ternyata tuh di market banyak orang Indonesia juga yang kerja. Banyak. Ntar tiba lagi lewat terus ada. Saya sering guyon. Saya join double degree loh. Apa mas? Ya PhD sih ya. Tapi MVM juga, Master of Victoria Market. Pagi buka, nanti sore pick up gitu. Ya lumayan. Badan kita juga, karena yang ditarik kan lemari besi tuh. Bikin sehat. Sehat. Dan saya selalu tulis di kalimat terakhir beberapa artikel saya, keep on fighting for the better Indonesia. Kok pakai the mas? Karena better Indonesia itu bagi saya adalah dua kata tadi, anti korupsi dan konstitusi. Sebagai orang hukum dasar kita itu sekarang dilecehkan. MK sekarang sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Putusan 90 itu yang memungkinkan calon wakil presiden Gibran, menurut saya itu catatan buram hitam dalam sejarah kita lah. Dengan segala hormat kepada pribadi Mas Gibran ya, saya sedang bicara posisi wakil presidennya yang akan mempengaruhi Indonesia sebagai negara gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Di luar juga makin terang juga mataharinya, dan semoga itu mencerminkan masa depan Indonesia juga ya. Selalu ada harapan, selalu ada harapan. Jadi segelap apapun kita tetap harus melakukan ikhtiar sekecil apapun untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Wah, mantap.